Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, dosen gambar teknik. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menggambar suatu rangkaian menggunakan software Proteus. Nah, penting untuk kalian bahwa untuk Proteus sendiri nanti akan saya share link untuk mendownloadnya. Jadi silakan di-download aplikasinya lalu diinstal sesuai dengan panduan yang akan dikasihkan juga. Untuk software Proteus sendiri ketika setelah diinstal, silakan diklik kanan bagian Proteusnya, lalu pastikan di bagian properties, pastikan di bagian generalnya itu di compatibility-nya itu run this program as an administrator. Nah, harus diklik ya bagian ininya. Supaya nanti semua bagian library-nya itu muncul, sehingga komponen-komponen elektronika itu akan muncul semua. Nah, setelah diinstal, kita buka. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Klik yes. Nah, ini tampilan awal ketika Proteus sudah dibuka. Proteus itu sendiri bisa digunakan nanti ketika untuk materi kuliah daya, elektronika daya ataupun ketika nanti menyusun rangkaian elektronik misalkan. Rangkaian elektronik di tugas akhir atau mata kuliah instrumentasi dan sensor ataupun semua yang berhubungan dengan rangkaian elektronika. Pasti menggunakan software ini untuk merangkainya. Selain ini juga ada software Eagle. Nah, software Eagle sendiri kurang lebih penggunaannya hampir sama dengan Proteus, hanya beda tampilan saja. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini tampilan awalnya. Jadi ketika ingin mengerjakan suatu project baru bisa dari bagian sini new project. Nah, penting untuk diingat bahwa suatu Proteus ini nanti akan ada komponen-komponennya ketika sudah terregistrasi. Jadi silakan ikuti panduan supaya tampilan Proteusnya seperti ini. Sudah terregistrasi sampai batas waktu misalkan 2031. Jadi masih bisa dipakai ya. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin membuat suatu rangkaian sederhana. Kita klik New Project. Setelah New Project, biasanya nanti akan tampil untuk pilihan jenis ukuran apa? Ukuran yang akan dipilih apakah single layer ataupun double layer. Nah, setelah ini klik New Project, pilih Next, Yes, lalu pilih Create a Schematic from Selected Template. Jadi, template yang digunakan ukurannya akan seperti apa. Kita pilih Landscape A4 supaya lebih lebar, lalu pilih Next, lalu Create PCB Layout. Jadi, tidak hanya rangkaian skematiknya saja, tetapi juga rangkaian layoutnya. Rangkaian skematik itu rangkaian yang ada rangkaian komponen-komponennya. Tetapi untuk yang rangkaian layout itu rangkaian ketika akan dicetak di papan PCB seperti itu. Untuk layout sendiri kita pilih generic single layer, artinya kita hanya membuat satu lapisan saja. Untuk kedepannya kita bisa membuat dengan dua layer ataupun misalkan penggunaan untuk Arduino Uno
2 mega, dan lain sebagainya. Lalu next. Nah, untuk bagian ini kita lanjutkan saja next, next, next. Di sini juga pilih next, lalu finish. Nah, tampilan awal ketika kalian membuka setelah mengisi yang tadi itu akan muncul PCB layout dan juga schematic capture. Diklik saja bagian schematic capture. Lalu untuk mengisikan komponen-komponen yang akan digambar, pilih komponen mode. Lalu pilih P atau klik P di keyboard. Kita pilih P. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali katalog dari atau kategori dari komponen yang akan digunakan. Contohnya kita ingin memasukkan resistor. Maka ketik misalkan res. Nah, di sini kita melihat banyak sekali pilihan dari resistor yang akan dipilih. Lalu kita bisa pilih resistor yang generik. Jadi diusahakan untuk kategori komponen yang akan dipilih itu ada di res preview dan juga di PCB preview. Kenapa harus ada di dua bagian di sini? Karena untuk rangkaian skematik sendiri itu sudah pasti ada lah, tetapi untuk nanti ditransfer ke layoutnya itu hanya ada beberapa bagian komponen. Jadi usahakan bisa dua-duanya ada sehingga muncul di skematik dan juga layout. Jadi bisa nanti untuk di print ke layoutnya. Lalu jika misalkan tidak ada di PCB-nya bagian sininya, itu kita bisa menggantinya tetapi dengan komponen yang hampir sama dan juga jumlah kakinya hampir sama juga. Nah, untuk permulaan kita menggunakan rangkaian yang sederhana, pilih resistor, klik OK, lalu kita zoom, lalu tempatkan resistor ini misalkan di sebelah sini. Misalkan kita butuh 2 resistor, kita tambahkan lagi di sini resistor satu lagi. Lalu jika ingin mengganti dengan komponen lain, maka pilih lagi di bagian sini, misalkan menggunakan LED atau light emitting diode. Kita pilih, nah seperti ini misalkan. Di sini kan tidak ada no PCB package. Tidak apa, kita akan coba dengan mensubstitusi dengan komponen yang lain. Kita pilih saja. Contohnya misalkan di sini, lalu yang satu lagi kita misalkan menggunakan LED yang lain. Kita menggunakan LED yang biru, misalkan. Tidak ada juga. Kita tempatkan di sini. Selain posisi sini, kita juga bisa mengganti arah putaran dari komponen. Misalkan untuk dioda karena tidak boleh berlawanan arah, maka kita bisa melakukan rotasi. Contohnya seperti ini. Nah, agar sesuai dengan arah polaritasnya. Setelah itu, misalkan ini sudah cukup, dirasa cukup komponennya, mari kita lakukan wiring atau pengkabelan. Silakan dihubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain, seperti ini. Lalu juga dihubungkan. Nah, ini sudah menjadi suatu rangkaian. Setelah itu, kita save terlebih dahulu. Tujuannya untuk menyimpan terlebih dahulu agar nanti ketika misalkan mati ataupun laptopnya lupa dicas, itu masih tersimpan. Setelah itu, kita akan membuat layout PCB-nya. Lalu klik di bagian layout PCB. Setelah itu, ada di bagian sini, place komponen D1.
Di sini disebutkan bahwa paket D1 itu tidak muncul. Lalu kita akan menggunakan komponen yang lain penggantinya. Kita pilih yes, kita ketik LED lagi. Nah, ini digantikan dengan LED sejenis yang lain, tetapi posisi kakinya hampir sama, ada 2 kaki, sehingga kita bisa menggunakannya. Lalu tempatkan di tempat sini, lalu di bagian yang LED blue juga sama. Kita place komponen D2. Karena tidak ada, kita pilih yes, lalu tulis LED lagi. Pilih misalkan yang seperti ini, atau seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting jumlah kakinya sama. Karena tidak bisa, kita pilih lagi yang lain. Misalkan disamakan saja dengan yang tadi, LED package-nya. Nah, maka akan tersambung kaki-kaki yang harus disambungkan. Seperti ini, lalu komponen yang lain, R1, nah ini seperti ini, kita tempatkan di sini, misalkan. Lalu satu lagi, R2, nah ditempatkan di sini. Usahakan jarak antara suatu komponen yang satu dengan komponen yang lainnya itu tidak berjauhan ya. Setelah itu kita lakukan wiring juga. Caranya adalah dengan klik pada bagian sini, track mode, lalu kita lakukan kabelan wiring. Usahakan si jalur ini tidak membentuk 90 derajat. Hal ini karena dapat menyebabkan menjadi ground ataupun dapat melakukan terjadinya hambatan tambahan ya dalam suatu rangkaian. Lalu komponen yang lainnya kita hubungkan juga. Usahakan 45 derajat seperti ini. Nah, setelah ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa rangkaian ini telah selesai. Semuanya sudah tersambung. Apa indikator untuk mengetahui bahwa rangkaian ini sudah tersambung? Jadi tidak ada error pada bagian ini, no CRC error atau no DRC error. Nah, ini merupakan rangkaian sederhana yang hanya berupa 4 komponen rangkaian. Kedepannya mungkin nanti kita akan membuat terdiri dari 8 komponen atau bahkan mungkin ada 12 ataupun beberapa puluh komponen. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang Proteus kali ini. Sekian, sampai jumpa bertemu dengan penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.